Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mereview dan meresum tentang jurnal, yaitu dengan judul Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, volume dan halaman, yaitu volume 9 nomor 1 halaman 184 sampai 204, yaitu di tahun 2015, yang ditulis oleh Rahmat Ilyas. Tujuan jurnal ini yaitu memberikan wawasan pada praktik pembiayaan dalam perbankan dengan prinsip syariah. Lalu hasil dan pembahasannya yaitu pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dalam pelaksanaan pembiayaan. Bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syari dan aspek ekonomi. Lalu kesimpulannya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan sebesar tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Ada 3 skim dalam melakukan akad dalam bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah juga perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan yang kerja atas pendekatan analisis pembiayaan, penerapan prinsip analisis pembiayaan, lalu penerapan prosedur analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam penentuan pembiayaan. Kelebihan jurnal ini yaitu membahas tentang pembiayaan dalam bank syariah yang berpedoman pada prinsip syariah dan dituliskan tentang ayat-ayat Al-Quran sehingga menjelaskan dengan jelas, sehingga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah. Lalu kekurangannya yaitu jurnal ini tidak menjelaskan secara rinci aspek-aspek syar'i tentang masyir, garar, dan riba. Yaitu resum tentang jurnal ini, yaitu yang saya dapat adalah tadi seperti sudah disebutkan bahwa pengertian pembiayaan berdasar dalam UU nomor 10 tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak-pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Prinsip-prinsip pembiayaan yaitu ada mudarobah, musyarakah, dan mujarahah. Mudarabah yaitu akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sedangkan musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu mujarahah, yaitu akad kerja sama atau pencampuran pengelolaan pertanian antar pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem Yang kedua yaitu prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Prinsip ini terdapat dalam produk seperti bai'ul murabahah, bai'ul muqayyadah, bai'ul mutlaqah, bai'il assalam, dan al-istina. Yang ketiga yaitu prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang dijelaskan di atas tadi, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip
ini terdiri yaitu dua jenis akad. Yang pertama yaitu akad ijarah, yang kedua yaitu akad ijarah muntabiha atau tamlik. Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak atas guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua yaitu akad ijarah muntabiha atau tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula menandakan dengan ijarah biasa. Jenis-jenis pembiayaan jenis-jenis pembiayaan yaitu dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya yaitu pembiayaan menurut tujuan, yaitu dibagi menjadi pembiayaan bermodal kerja dan pembiayaan investasi. Lalu pembiayaan menurut jangka waktu dibagi menjadi pembiayaan jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah, jangka waktu panjang. Kalau jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang 1 bulan sampai dengan 1 tahun, sedangkan pembiayaan jangka waktu menengah yaitu 1 tahun sampai 5 tahun, sedangkan pembiayaan jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun. Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Yang analisis kelayakan pembiayaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan secara umum. Analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pendekatan analisis pembiayaan, yaitu ada pendekatan jaminan, karakter, kemampuan, pelunasan, dan pendekatan dengan studi kelayakan. Pembiayaan berdasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition. Karakter yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Kapital adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam. Kolateral yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak bank. Condition yaitu keadaan suatu usaha atau nasabah prospek atau tidak. Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek yang penting yaitu seperti berkas, data pokok, penelitian data, penelitian atas realisasi usaha, penelitian rencana usaha, penelitian penilaian barang jaminan, laporan keuangan dan penelitian. Lalu pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah mengendalikan terjadi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu sebelum realisasi pembiayaan dalam tahap ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikat agunan. Jika setelah selesai ini, baru pembiayaan dapat dilakukan. Setelah realisasi pembiayaan, bagi bank pencairan pembiayaan barulah akhir pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan dana diarahkan pada agak sedikit terjadi masalah. Dalam tahap pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan bagaimana diajukan dalam permohonan persetujuan bank. Bank jangan sampai bocor dalam arti luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.